Coba bayangin deh tantangan ini. Di depan kamu ada segerombolan anak-anak yang lagi semangat-semangatnya, dan tugas kamu adalah ngajarin mereka olahraga tim yang sama sekali baru. Mulainya dari mana coba? Ini kan bukan cuma soal niup peluit terus ngejelasin aturan. Ini soal ngebangun kerjasama, gerakan, dan yang paling penting, bikin mereka senang. Nah, ini nih tantangan beneran. Dan ini bukan cuma buat guru olahraga aja, tapi buat siapapun yang pernah coba mengarahkan energi anak-anak yang luar biasa itu. Hari ini kita bakal bedah langsung sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP buat ngintip rahasia gimana para ahli bisa ngelakuin ini secara efektif. Jawabannya, dibuat simple. Kita akan lihat studi kasus bola tangan sederhana yang emang dirancang khusus buat anak-anak kelas 4 SD. Oke, yuk kita dalamin lagi. Sebelum bola pertama dilempar, pelajaran ini tuh dimulai dengan membangun fondasi yang paling krusial. Karena, seperti yang bakal kita lihat, ternyata ini bukan cuma soal olahraga doang loh. Nah, disinilah kerennya. Tujuan utamanya tuh bukan soal jago ngelempar atau nangkep. RPP ini sengaja dirancang buat membangun sikap dulu, percaya diri buat mencoba, semangat kerja sama tim, dan disiplin buat ngikutin aturan. Ini tuh kayak pelajaran hidup, tapi dibungkus dalam game yang asyik. Oke, fondasinya udah kebentuk. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya seorang guru mengubah sekelompok anak yang lagi semangat-semangatnya jadi sebuah tim yang terkoordinasi? Ini pinter banget sih. Gurunya mulai dengan nyambungin konsep baru ke sesuatu yang semua anak udah kenal, main lempar tangkap. Ini namanya apersepsi, semacam jembatan gitu dari yang udah mereka tahu ke hal baru yang mau dipelajari. Coba dia lihat gimana teknik dasarnya diajarin. Ini bukan cuma gini loh cara lempar bola, tapi gini loh cara lempar bola yang pinter. Umpan dada buat kecepatan, umpan pantul buat ngelewatin pertahanan lawan. Dari awal, anak-anak udah diajarin buat berpikir taktis. Terus semua skill tadi digabungin. Latihan ini nggak misahin tiap keterampilan. Justru ini ngebangun memori otot dengan nyatuin dribble, gerakan kaki, dan operan jadi satu gerakan yang ngalir. Oke, anak-anak udah mulai bisa gerak dan ngoper bola. Tapi game kan butuh aturan ya. Yuk kita lihat gimana aturan-aturan di sini dirancang dengan cerdas buat ngajarin pelajaran yang lebih dalam dari sekedar boleh dan nggak boleh. 3. Cuma angka 3. Tapi angka ini tuh kunci dari semua filosofi permainannya. Dan ini bukan angka sembarangan loh. Nah, ini dia poin pentingnya. Aturan 3 langkah ini secara aktif mencegah satu pemain aja yang mendominasi permainan. Aturan ini maksa pemain buat berhenti, lihat ke depan, dan cari teman. Jadi aturannya sendiri udah ngajarin kerja sama tim. Aturan lainnya bisa kita lihat di sini. Tujuannya ya buat ngejaga permainannya tetap simpel, aman, dan fokus. Tim yang kecil mastiin semua orang kebagian bola. Nggak ada kontak fisik, bikin fokusnya ke skill, bukan adu kuat. Dan aturan nggak boleh nendang, ngejelasin identitas game ini sebagai bola tangan. Nah, ini dia momen puncaknya. Semua latihan dan aturan tadi diuji langsung di lapangan dalam sebuah permainan kecil. Dan ini keren banget, nunjukin alur pelajaran yang logis. Dari nonton, nyoba, sampai akhirnya diterapin di game beneran. Setiap langkahnya saling nyambung. Coba perhatiin deh, di sini ada pergeseran peran yang penting banget. Gurunya berubah dari instruktur jadi wasit. Tujuannya bukan ngajarin lagi, tapi nyiptain lingkungan yang aman dan terkendali biar anak-anak bisa menerapkan apa yang udah dipelajari. Fokusnya di proses, bukan cuma soal menang atau kalah. Oke, gamenya udah selesai, peluit udah ditutup. Tapi pelajarannya belum selesai loh. Justru bagian terakhir ini mungkin yang paling penting. Alih-alih nanya siapa yang menang, gurunya justru ngasih pertanyaan reflektif. Ini ngedorong anak-anak buat mikirin proses belajar mereka sendiri. Ini tuh metakognisi tapi di pelajaran olahraga. Keren kan? Cara nilainya pun fokus ke perkembangan, bukan buat ngejudge. Gak ada nilai A atau C. Cuma ada tabel sederhana yang jelas banget nunjukin ini yang udah kamu kuasai dan ini yang perlu kita latih lagi. Sangat transparan dan membangun. Dan penilaiannya ini lebih dari sekedar fisik loh. RPP ini secara eksplisit ngukur pemahaman aturan. Dan yang terpenting, sikap. Apakah mereka pemain tim yang baik, sportif nggak? Nah, pada akhirnya inilah tujuan sebenarnya dari semua ini. Jadi, intinya tuh ini. Ini bukan soal ngajarin bola tangan, tapi ini soal pakai bola tangan sebagai alat buat ngajarin sesuatu yang jauh lebih penting dan bertahan lama.
Ini bikin kita mikir ya, pelajaran berharga apa lagi sih yang bisa kita tanamkan lewat sebuah permainan yang kelihatannya sederhana?